udah wanti-wanti di situ, saya bilang, "Menurut saya nggak cocok Chromebook ini," gitu. Dan di paparan itu pun saya tulis ada opsi Windows juga loh, gitu. Jadi memang saya nggak cuman fokus ke Chromebook aja, ini Iya, loh iya. opsi-opsi yang ada gitu di situ. Tanggal 26 Mei 2020, malam-malam saya dijapri WhatsApp oleh salah satu pejabat di kementerian. Pejabat tersebut bilang, dari tim maunya semuanya Chromebook saja. Dan itu saya kaget ya. Saya kaget banget karena ternyata di dokumen kajian itu, nama saya dicatut, Bang Pembeda. Saya sama sekali nggak tahu, saya sama sekali nggak pernah. Dicatut gimana maksudnya itu? Kalau Jadi kayak gitu? ada SK di dalam kajian tersebut ya, cantukan SK Pembentukan juga, kajian. surat keputusan dari pejabat di kementerian yang bilang bahwa saya termasuk salah satu yang memiliki berbagai tugas, termasuk di dalamnya adalah untuk mengawasi pengadaan. Dapat kompensasi nggak? Enggak, Sama sekali nggak? sama sekali enggak. Banyak teman-teman yang rela untuk menerima kompensasi lebih kecil untuk bantu bangun dan bawa aplikasi pemerintah bisa level up gitu, Bang Pembeda. Kenapa mau dibayar lebih rendah? Nyesel nggak, Bang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum yang luar biasa, dimanapun Anda berada, bersama saya kembali Pembeda Hidayatullah di acara kesayangan kita PhD 4K, podcast hanya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kali ini agak susah kocak, kita mau serius banget bahasnya nih. Yang jelas, kita akan bahas tentang masalah occupational hazard atau risiko profesi. Ya, seorang konsultan di dalam konteks melakukan analisa ataupun rekomendasi di dalam hal melaksanakan tugasnya tentu akan terekspos kepada berbagai macam persoalan. Salah satu persoalan yang bisa terekspos itu adalah masalah hukum. Karena apa? Karena kemungkinan saja rekomendasi ataupun hasil-hasil kajiannya itu dipakai untuk disalahgunakan atau untuk sesuatu perbuatan yang ada dampaknya terhadap suatu kejahatan tertentu. Nah, bagaimana kalau kita di dalam kondisi seperti itu? Apakah kita akan menjadi bagian dari persoalan itu atau kita sebenarnya bisa melepaskan diri di dalam konteks keterlibatan kita di dalamnya? Karena bagaimanapun juga seorang konsultan tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan. Saya seorang konsultan juga secara profesi. Biasanya kita hanya memberikan satu rekomendasi yang kemudian akan menjadikan bahan acuan atau bahan masukan bagi pengambil keputusan atau pengambil kebijakan ataupun siapapun yang menjadi penentu daripada keputusan tersebut untuk membuat keputusan. Nah, kalau rekomendasi saja sudah bisa menjadi bahan yang dikorelasikan dengan basis persoalan hukum yang terjadi akibat dari keputusan seseorang yang memutuskan tadi, ini akan menjadi sesuatu yang dilematika dan akan menyebabkan berbagai macam profesi konsultan menjadi profesi yang sangat-sangat hazardous secara occupation atau sangat berisiko secara profesi. Nah, di studio sudah ada seorang konsultan teknologi informasi namanya Ibrahim Arif. Bagi kita mungkin tidak asing lagi karena beliau sudah disebut di dalam suatu kasus yang menarik. Nah, mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Kita sapa saja orangnya. Bung Ibrahim Arif, apa kabar? Boleh saya panggil Ibam aja ya? Boleh, Bang Pembeda. Karena kan enaknya pakai nama kecil aja gitu. Ibrahim Arif kepanjangan.
Gimana? Terima kasih udah hadir di PhD 4K ya. Kita juga memang senang membahas dalam konteks permasalahan ini kan ada hubungannya dengan pemberantasan korupsi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di sini kita bisa membuat semuanya terang benderang. Karena apa? Karena ya forum keadilan adalah forum yang memang ingin mendorong bahwa keadilan itu terjadi. Kira-kira seperti itu. Silakan. Gimana ceritanya nih? Sudah berapa lama ditetapkan jadi tersangka ya? Terima kasih Bang Pompeda. Saya ditetapkan sejak 15 Juli ya, gitu. Dan memang dari awal ditetapkan saya ditetapkan sebagai tahanan kota. Karena dari pemeriksaan dari pihak penegak hukum juga memang kondisi saya tidak baik gitu. Sakit. Sakit. Sakit apa itu? Saya sakit jantung, memang dari turunan dari lama juga. Sekarang nih masih sakit ya? Iya. Tapi masih bisa bicara dengan kita kan ya? Bisa, tapi saya sering mual, pusing atau sakit dada ya. Jadi kalau ada mungkin saya minta pause dulu bentar gitu. Iya. Mudah-mudahan bisa sampai selesai ya kita ngobrolnya nih, karena panjang juga nih. Oke. Tadi apa namanya sebagai konsultan ya. Konsultan itu punya wewenang nggak sih sebenarnya kalau di waktu mengerjakan di Kemdikbud itu? Iya, jadi di sini perkenankan saya ingin meluruskan dulu ya beberapa pemberitaan gitu yang beredar sambil tentunya saya sangat menghormati proses hukum yang berjalan, sangat menghormati proses hukum yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung juga gitu. Mungkin yang pertama-tama adalah klarifikasi bahwa memang saya adalah konsultan ya di sini. Betul. Saya bukan pejabat, saya bukan staf khusus menteri, saya hanya warga negara biasa. Saya konsultan eksternal di sebuah yayasan yang diperbantukan ke kementerian Kemendikbud waktu itu. Ketika saya tekan kontrak yayasan itu, saya murni hanya untuk ngebantu perancangan teknis super app pendidikan sebenarnya di situ. Gitu. Super apps itu apa ya? Supaya pada paham. Itu aplikasi yang cerdas lah kira-kira gitu ya, yang bisa menaungi berbagai macam aktivitas. Jadi ini mungkin agak teknis dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bahasanya dibikin terbuka gitu di sini. Kalau kita lihat aplikasi pemerintah ya, aplikasi pemerintah itu seringkali itu berdiri sendiri-sendiri, Bang Pompeda. Jadi aplikasi di Direktorat A dan B itu bisa jadi berbeda, terus nggak nyambung satu dengan yang lain. Nyambung, betul gitu. Nah, konsep super app ini banyak diterapkan di industri swasta ya, gitu, termasuk di tempat saya sebelumnya. Dan di sini saya kasih contoh satu aja ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang orang tua murid atau guru di sekolah atau murid sendiri gitu, mungkin familiar dengan istilah aplikasi atau program asesmen nasional ya. Oh, yang buat ujian itu ya? Iya, betul. Oh, itu dari situ ya? Itu salah satu super yang apps-nya kami bantu gitu. Dan ini bisa menjelaskan konsep super app-nya gitu. Jadi super app itu adalah bagaimana aplikasi-aplikasi yang pemerintah ya, yang berdiri sendiri, jadi nggak berdiri sendiri. Bagaimana jika ada aplikasi-aplikasi itu bisa saling gotong royong, saling terhubung, saling komunikasi, saling mikirin gimana nih kita bisa bantu masyarakat sebaik mungkin. Lebih mudah dipakai, aksesibilitasnya mudah, kegunaannya banyak juga gitu. Contohnya tadi asesmen nasional, itu kan program kementerian ya untuk melihat murid-murid di suatu sekolah itu mereka gimana sih pemahaman mereka akan materi-materi yang ada ya di situ. Nah, maaf saya agak pusing dikit. Nggak apa-apa. Jadi tarik nafas saja panjang kalau. Jadi setelah asesmen nasional ada banyak sekali data, miliaran data ya, data point yang dibangkitkan di situ, yang dikumpulkan di situ, di mana setelah diolah kita jadi bisa tahu, oh ternyata sekolah A untuk mata pelajaran ini murid-muridnya sudah cukup paham. Untuk mata pelajaran B murid-muridnya masih struggle gitu di situ. Nah, di konsep aplikasi pemerintah biasa ya udah berhenti di situ aja. Di konsep super app ini mulai jalan di sini ya super app-nya ya. Data-data hasil olahan itu
semuanya masuk menjadi masukan untuk aplikasi lain yang berada di satu ekosistem yang sama dan saling terhubung. Gitu. Aplikasi lain ini contohnya namanya rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu semacam big data ya, big data dashboard. Setelah mengolah semua data itu, guru-guru bisa login, terus mereka bisa lihat, oh ternyata murid saya itu kesulitan gitu untuk belajar soal matematika. Itu bisa kelihatan lah dari situ ya. Itu Mereka bisa punya alat bantu analisanya. Betul. Mereka bisa drill down, bisa masuk, bisa lihat, oh matematikanya bagian mana sih sebenarnya mereka bingung dan seterusnya ya. Tapi nggak hanya berhenti di situ. Konsep Super App-nya karena ini semua terintegrasi ya. Kita bisa bantu guru-guru untuk kasih rekomendasi gitu. Dari data yang kita punya, murid-murid kamu struggle nih soal ini. Ini kita kasih rekomendasi untuk misalnya subjek trigonometri. Ini loh matematika yang anak-anak pada bingung. Jadi gurunya masuk ke platform aplikasi lain lagi, platform Merdeka Mengajar namanya. Di situ guru bisa punya materi belajar dan mengajar untuk mereka. Untuk trigonometri. Ya, untuk semua sebenarnya. Tapi karena kita sudah identifikasi dari aplikasi lain yang terintegrasi ya, problemnya itu di sini loh. Kita kasih rekomendasi. Ini silakan guru-guru untuk kelas kamu. Kalau kamu belajar ini, pendidikan kamu bisa lebih berkualitas, murid kamu bisa lebih banyak gitu di situ. Jadi itu contoh konsep Super App-nya dan alhamdulillah memang terrealisasi. Sampai selesai pekerjaan bisnis selesai semua ya? Betul, meskipun butuh upaya dan waktu yang nggak sedikit ya gitu. Tapi memang pada akhirnya terrealisasi dan saya merasa pada akhirnya bisa ngasih dampak positif yang lebih gitu dibandingkan kalau aplikasinya berdiri sendiri-sendiri. Gitu. Nah, IBAM ditugaskan untuk ngurus Super Apps itu kan? Tuh, untuk merancang konsep dan kira-kira apa sih artinya secara administrasi, secara kontraktual lah ya, sebenarnya untuk ngurusin Super Apps itu ya? Betul. Ketika saya tanda tangan kontrak, kok tiba-tiba apa urusannya sama urusan pengadaan Chromebook tuh? Awalnya sama sekali saya langsung aja nanya begitu biar clear kan, ya kan? Sama sekali nggak ada. Ketika saya tanda tangan, saya nggak pernah dikasih tahu ada soal pengadaan, nggak pernah dikasih tahu ada soal Chromebook ya. Gitu. Baru ketika saya udah mulai kerja, seminggu jalan, ada beberapa pihak yang datang ke saya dan mereka minta saya untuk eksplorasi laptop untuk bantuan sekolah. Bantuan TIK sekolah gitu. Secara spesifik mereka minta saya ekspor Chromebook di situ. Nah ini untungnya karena saya orang digital ya, saya masih punya dokumen hasil eksplorasi saya, presentasi waktu itu bentuknya. Dan ini agak ironisnya mungkin ya, di dokumen itu terlihat jelas bahwa saya sebenarnya menolak Chromebook. Kenapa menolak Chromebook? Ya. Secara teknis apa memang kurang bagus atau gimana? Tapi kan harganya katanya murah katanya kan? Ya soal harga saya nggak punya wewenang di sini. Saya fokus ke arah teknis ya. Jadi memang di presentasi saya itu saya tulis problem nomor 1 yang paling utama adalah konektivitas. Saya tulis di situ kalau ini butuh konektivitas yang memadai. Sedangkan sekolah-sekolah maksudnya konektivitas itu apa tuh dalam bahasa Indonesianya? Iya, maaf. Jadi Chromebook itu butuh terhubung ke internet untuk bisa bekerja secara efektif gitu. Dan dulu yang saya tegaskan dalam presentasi saya itu ya nggak semua sekolah punya konektivitas bagus, nggak semua sekolah punya akses internet bagus atau stabil gitu. Meskipun butuhnya nggak gitu tinggi ya, tapi tetap aja dibutuhkan di satu titik. Jadinya saya udah wanti-wanti di situ. Saya bilang menurut saya nggak cocok Chromebook ini gitu. Dan di paparannya itu pun saya tulis ada opsi Windows juga loh gitu. Jadi memang saya nggak cuman fokus ke Chromebook aja. Ini loh opsi-opsi yang ada gitu di situ. Terus yang kedua itu masalah namanya kekunci ya. Kalau bahasa sederhananya. Kekunci ke ekosistem Google di situ. Sedangkan tentunya ada banyak aplikasi-aplikasi Windows misalnya ya. Yang sudah ada untuk kementerian gitu udah berjalan, tentunya harus bisa disupport dong gitu. Nah itu susah untuk disupport dalam Chromebook. Jadi dalam paparan saya
Saya jelaskan, ini yang saya lihat, ini yang saya lihat dari Windows ada ini, Chromebook ada ini, untuk Chromebook ada banyak resikonya loh gitu. Ya, ya. Dan untungnya dokumen ini bisa saya serahkan gitu ke penegak hukum bahwa ini loh yang saya dulu disuruh. Sudah dikasih semua tuh ya, bukti-buktinya semua ya. Sudah dikasih semua ke para penegak hukum. Artinya kan ini kan sebetulnya IBAM ini kan ditugaskan untuk ngecek-ngecek aja sebenarnya si Chromebook ini ya. Betul. Dan saya kasih. Dapat uang nggak? Dapat kompensasi nggak? Enggak. Sama sekali nggak? Sama sekali enggak. Terus kok mau ngebantuin? Karena saya mikir ini misi buat Indonesia, buat anak-anak itu. Saya mikirnya sekolah-sekolah bisa dapat bantuan TIK, oh mereka bisa lebih semangat belajar gitu. Tapi rekomendasi yang IBAM buat itu sebenarnya bukan Chromebook, tapi Windows juga ada opsinya. Betul. Rekomendasi saya selalu sepanjang saya diminta kasih masukan oleh kementerian waktu itu, selalu saya tulisnya adalah ini ada Chromebook, ini ada Windows, ini loh resiko-resikonya gitu. Termasuk saya tulis secara eksplisit dan terdokumentasi ya. Kalau mau milih Chromebook, ya mohon lakukan pengujian dulu dengan aplikasi-aplikasi kementerian. Iya. Karena kalau enggak ya gimana? Kementerian itu punya aplikasi banyak loh Bang Pompida. Dan itu memang basisnya Windows. Betul. Running well di Windows lah pokoknya ya. Banyak yang basisnya Windows, betul. Dan kementerian total punya ratusan aplikasi. Ya, saya juga bingung dulu. Itu memang sudah bawaan dari sekian belas tahun sebelumnya ya, banyak sekali proyek-proyek yang berjalan di situ. Oke, nggak apa-apa. Dan platformnya memang Windows ya. Betul, kebanyakan memang Windows di situ. Jadi ada yang lain, Linux, Mac gitu. Ada yang basisnya web sih. Jadi web kan bisa dibuka di mana. Kalau web bisa dibuka di mana itu. Gitu, di browser gitu di situ. Nah di situ saya udah kasih catatan, kalau misalnya mau pilih Chromebook ya tolong lakukan pengujian. Saya nggak mungkin dong sebagai seorang konsultan eksternal saya melakukan pengujian di situ, karena kan banyak banget ya. Dan saya nggak tahu mana aplikasi ratusan itu yang dianggap penting oleh kementerian gitu. Jadi saya serahkan kembali ke kementerian gitu. Dan saya bahkan sudah eksplisit juga gitu bahwa kementerian mohon melakukan kajian pasar sendiri di situ untuk keduanya, untuk opsi Windows. Maksudnya pasar tuh maksudnya harga atau apa tuh pasar? Ya, jadi saya sebagai konsultan eksternal tentunya saya nggak bisa ya melakukan statement misalnya seperti yang Mas Pompeda tadi bilang gitu bahwa Chromebook lebih murah, meskipun orang-orang bilangnya itu ya, misalnya secara pengetahuan umum bilangnya memang lebih murah gitu dulu. Jadinya di situ saya ada proses dalam pengadaan yang saya tahu soal pengetahuan umum juga ya gitu. Sorry, agak sakit. Tenang dulu. Iya. Oke. Proses ini adalah untuk bertanya ke pasar gitu. Kalau misalnya kita butuhnya barang seperti ini, jumlahnya sekian gitu, ada atau enggak sih barangnya ya? Dan kalaupun ada ya harganya berapa gitu. Jadinya saya tahu batasan saya sebagai konsultan. Saya nggak mau menyentuh tentang harga ataupun anggaran, itu ranahnya kementerian, ranahnya pemerintah untuk menentukan gitu. Saya cuma tahu harga-harga pun secara retail ya, maksudnya harga-harga ya dari situs aplikasinya gitu bilangnya berapa. Kan logikanya ya Bang Pompeda, kalau misalnya kita beli jumlah besar gitu, ya harusnya harganya bisa lebih murah dong ya. Oh iya dong, di mana-mana. Gitu. Jadi saya mohon ke kementerian. Sebetulnya juga kalau hardware ya, kan ini kan orang selalu bilang Chromebook gitu. Kan hardware-nya beda-beda dalamnya. Betul kan? Betul. Ada Chromebook yang mungkin dual core misalnya gitu, terus kemudian itu pasti akan lebih mahal daripada cuma one core gitu kan. Jadi menurut saya agak-agak aneh sih statement kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa digeneralisasi. Yang harus dilihat itu adalah speknya. Benar-benar RAM-nya berapa, processing-nya berapa gigahertz gitu dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi
Saya masih megahertz karena zaman saya dulu megahertz gitu. Sekarang udah gigahertz ya, udah luar biasa lah. Ya kan? Nah, jadi ini yang harusnya dilihat gitu. Jadi kalau dibilang lebih murah itu nggak relevan lah, betul juga itu secara teknis. Ya, setuju sekali Bang Pembeda. Nah, jadi lalu kenapa pada akhirnya kok jadi belinya Chromebook semua ya untuk bantuan itu ya? Apa namanya TIK ya? Iya, bantuan TIK kan namanya. Betul. Iya, ini saya menyampaikan dari yang saya saksikan ya, dari fakta-fakta yang sebenarnya yang saya lihat gitu. Setelah saya memberikan masukan, ini loh resikonya kalau mau pakai Chromebook. Dan lakukan kajian. Ya, tolong lakukan kajian, survei pasar, untuk keduanya, bandingkan gitu. Siapa tahu, kan Windows kan banyak banget ya laptopnya. Siapa tahu kalau beli jual besar, lebih murah Windows. Bagus dong, APBN terselamatkan. Jadi silakan Kementerian mohon analisa di situ. Nah, tapi kan sebetulnya dalam konteks IT ada yang namanya TCO ya. Total cost of ownership. Artinya sebetulnya dari life cycle-nya dia, dari life cycle-nya harusnya yang dilihat tuh cost-nya bagaimana gitu. Dari life cycle ya, bukan hanya dari pertama kali beli itu sebenarnya. Betul. Kalau bicara TCO, makanya kajian itu menjadi penting tuh. Iya, kalau bicara TCO itu kan kita harus faktorin juga, misalnya ada langganan bulanan, gitu, langganan tahunan, kan bikin harga naik ya. Tapi di sini karena sekali lagi ya, saya bukan konsultan Chromebook di sini ya. Saya konsultan untuk super app, diminta kasih masukan teknis gitu untuk masalah Chromebook. Jadi memang batasan saya jelas, saya nggak melakukan kajian di sini. Saya melakukan tapi kajian itu dilaksanakan pada akhirnya? Dilaksanakan oleh kementerian. Dan saya bahkan nggak pernah lihat kajiannya sampai sekarang. Saya baru lihat sekarang. Tidak ikut dan tidak pernah lihat? Tidak ikut, tidak pernah lihat, tidak ikut menulis. Gitu. Lalu keputusan harus kemudian semuanya harus Chromebook itu gimana tuh ceritanya? Iya, jadi saya bingung juga ya, Bang Pembeda. Jadi dari yang saya saksikan ini, tanggal 26 Mei 2020, malam-malam saya dijapri WhatsApp oleh salah satu pejabat di kementerian. Pejabat tersebut bilang dari tim maunya semuanya Chromebook saja. Dan itu saya kaget ya. Saya bilang ke beliau, tapi pengujian aplikasinya gimana? Kan beliau, jadi ini sedikit teknis ya. Yang harus diuji itu apa? Saya meminta mohon diuji emulator, gitu. Emulator ini adalah program yang bisa menjembatani aplikasi untuk Windows misalnya di Chromebook gitu. Kalau misalnya kita sering main game pas kecil ya, itu mungkin familiar. Saya pakai DOS emulator. Iya, seperti itu. Itu kan udah lama banget ya. Iya. Pakai emulator buat jalan di sistem operasi yang baru. Gitu di situ. Nah, tapi secara teknis saya sudah memberikan masukan tertulis waktu itu. Tidak semua aplikasi itu kompatibel dengan emulator. Dan kementerian punya banyak aplikasi, mohon kementerian uji. Ada berapa yang down, ada yang berapa yang bisa jalan gitu kan. Yes. Dan buat yang nggak bisa jalan ya silakan tentukan sendiri apakah ini adalah satu hal yang krusial atau enggak gitu. Iya. Nah, waktu itu ketika pejabat tersebut bilang dari kementerian maunya semuanya Chromebook saja, saya protes waktu itu. Karena saya tahu saya udah coba beberapa sendiri ya waktu itu dengan diri sendiri, kan saya penasaran juga gitu. Saya tahu ada satu aplikasi krusial yang saya baru coba beberapa waktu sebelumnya tuh, sebelum di Japri itu. Aplikasi ini namanya adalah Dapodik, Bang Pembeda. Ini adalah data pokok pendidikan. Ini adalah aplikasi yang menjadi titik sentral untuk administrasi data seluruh sekolah di Indonesia. Jadi ini krusial sekali yang saya tahu ya. Kalau aplikasi ini nggak bisa jalan di sekolah, ya sekolah susah gitu untuk melakukan pengolahan datanya. Jadi IBAM ini protes kenapa sebenarnya? Kan bukan ngurusin Chromebook sebenarnya. Iya, tapi masukan awal saya kan sudah bilang ya,
Harus ada. Mohon lakukan pengujian. Mohon perlu dilakukan pengujian. Kepentingan mungkin di Super Apps-nya itu ya? Bukan. Nggak ada hubungannya? Super Apps nggak ada hubungannya. Super Apps nggak pernah dirancang untuk Chromebook sama sekali. Ya, itu juga mungkin salah satunya juga pertimbangan nggak? Enggak. Jadi Super Apps itu dirancang untuk seluas mungkin ngasih dampak ya. Kalau dirancangnya hanya untuk Chromebook, kita jadi sempit banget. Cuma sedikit orang yang dapat benefit. Jadi cross platform lah itu ya. Cross platform atau memang jalannya di Windows gitu. Malah di salah satu yang diberitakan di media ya bahwa saya itu konsultan untuk manajemen sumber daya sekolah gitu, manajemen infrastruktur sekolah, sumber daya sekolah. Ironisnya itu adalah aplikasi Windows. Iya. Yang manajemen sumber daya sekolah itu tadi. Betul, itu adalah aplikasi Windows, namanya Arkas, rencana anggaran kegiatan sekolah, gitu. Dan memang sepanjang sejarah di sana pun itu dari dulu Windows, memang selalu Windows, gitu. Jadinya nggak ada tuh saya masuk ke aplikasi itu terus bilang misalnya, oh ini ubah dong supaya bisa Chromebook, nggak ada kayak gitu. Karena itu memang kita harus jaga dari segi teknis sedikit ya, maaf. Kita harus jaga yang namanya backward compatibility. Jadi ini udah jalan di seluruh sekolah. Ya kita nggak mau mendisrupsi sekolah. Mereka udah punya banyak beban administrasi. Kita nggak mau bikin mereka lebih susah gitu. Aplikasi kita harus bisa upgrade dari situ, tapi tetap bisa beradaptasi dengan data-data yang sudah ada. Gitu. Makanya kita tetap dukung Windows di situ. Gitu. Ini satu contohnya ya. Jadi Super App-nya itu pun memang nggak ada hubungan sama sekali dengan Chromebook. Dan kenapa saya protes ya di situ? Karena saya khawatir, saya takut ini adalah keputusan yang terburu-buru gitu. Karena pengujiannya belum dilakukan oleh kementerian. Jadi saya di situ saya WhatsApp saya jelaskan sedikit ke pejabat tersebut, terus saya WhatsApp juga staf khusus lain gitu. Saya bilang ke beliau, ini kok jadi gini, ini kan belum diuji. Saya udah coba aplikasi Dapodik atau pendidikan, nggak jalan. Bukan ini aplikasi krusial ya, gitu. Nah, terus artinya kan sebenarnya Ibam dari konteks penugasan sebagai konsultan itu tidak nanganin Chromebook. Betul. Ketika diminta tolong, rekomendasinya sebetulnya juga tidak pro Chromebook juga sebetulnya, malah minta ada kajian khusus. Terus yang ketiga, ketika diputuskan semuanya harus Chromebook, protes. Terus kenapa? Mohon maaf nih, saya harus nanya nih, kok bisa jadi tersangka, Bam? Ini minta maaf nih, saya harus nanya begini nih, karena penting nih, kan aneh banget gitu kalau semuanya sebetulnya tidak ada sangkut maut. Apa Ibam terima uang atau gimana gitu? Gimana ceritanya? Coba bisa diceritain nggak? Oke. Jadi saya nggak terima uang sama sekali. Saya udah bongkar. Maksudnya nggak digaji? Saya nggak nerima uang ketika saya bantu Chromebook ini sama sekali. Gitu. Ketika saya dari urusan Chromebook tidak ada keuntungan finansial. Tidak ada. Jadi Ibam digaji dari urusan apa? Dari yang Super App saja. Super App tadi dan ini saya agak kaget ya. Gitu. Jadi kan setelah saya protes tadi, saya diajak ke pertemuan rapat online keesokan harinya untuk membahas keputusan dari kementerian itu. Di situ saya udah wanti-wanti tertulis, ada di notulensinya. Mohon uji untuk aplikasi Dapodik dan untuk operator-operator Dapodik gitu. Ini saya udah lihat nggak mungkin jalan, harus pakai Windows ini. Mohon diuji gitu di situ untuk supaya kementerian tahu resiko dari keputusan mereka ingin semuanya Chromebook di situ. Tapi itu nggak didengar, mereka tetap lanjut aja. Dan yang saya kaget, Bang Pompida, setelah saya protes itu ya, saya udah nggak diajak-ajak lagi ke meeting, ke pertemuan-pertemuan rapat-rapat mereka di situ. Dan saya juga nggak terlibat di kajiannya juga ya gitu. Saya baru tahu itu juga makanya saya aneh banget. Udah protes terus kemudian juga dilibatin lagi. Jadi kan nggak masuk akal. Gimana tuh ceritanya? Ya, jadi gini. Ini saya baru tahu sekarang ini ya. Ketika perkara ini muncul, saya baru dikasih lihat kajian yang kajian akhir gitu, yang dibuat oleh tim di kementerian. Dan
Saya kaget banget karena ternyata di dokumen kajian itu nama saya dicatut, Bang Pembeda. Saya Oh. sama sekali nggak tahu, saya sama sekali nggak pernah. Dicatut gimana maksudnya itu? Kalau kayak Jadi gitu? ada SK di dalam kajian tersebut ya, cantukan SK Pembentukan juga, kajian. surat keputusan dari pejabat di kementerian yang bilang bahwa saya termasuk salah satu yang memiliki berbagai tugas, termasuk di dalamnya adalah untuk mengawasi pengadaan. Dan ini saya kaget banget ya. Saya nggak pernah tahu SK itu, saya nggak pernah dikasih tahu, saya nggak pernah tanda tangan apapun terkait SK itu. Di dokumen kajiannya juga. Dokumen kajiannya rekomendasinya apa kalau di situ? Kenapa? Full Chromebook hasil Rekomendasinya kajian. full Chromebook. Setelah baru tahu terakhir aja. Saya baru lihat dokumen itu sekarang ini. Saya nggak pernah lihat dulu juga. Dan di situ ada lembar pengesahan, nama semua orang di SK itu ada. Pada tanda tangan bagian saya kosong. Karena saya memang nggak pernah tahu. Ya, tanda tangan SK apa sih itu sebenarnya? Itu untuk mengesahkan bahwa ya mereka udah melakukan kajian itu. Sesuai dengan tugas yang ada dalam SK-nya. Gitu. Ibam nggak tanda tangan karena memang nggak pernah lihat sebelumnya, nggak pernah terima, dan nggak pernah terlibat. Nggak, saya nggak pernah tahu dan terlibat SK tersebut ya, tugas-tugas dalam SK tersebut gitu. Saya nerima ada kompensasi nggak dari dimasukkan SK? Sama sekali nggak bisa dibuktiin tuh ya? Ya saya udah bongkar rekening saya ya, saya udah bongkar rekening saya runut satu-satu. Apa jangan-jangan saya ada pemasukan yang saya nggak tahu, honor yang saya nggak tahu ya gitu. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi yang saya pahami ya biasanya tuh untuk konsultan, kalau memang mereka masuk ke SK seperti itu ya. Pasti ada itunya dong. Iya, ada surat perjanjian kerja atau penerimaan kerja bilang bahwa saya nama sekian, latar belakang apa, saya setuju dengan tugas A, B, C, D, termasuk mengawasi pengadaan, durasinya kapan sampai kapan, honornya berapa gitu. Itu nggak pernah ada di saya. Saya nggak pernah tanda tangan, saya nggak pernah tahu, karena memang nama saya dimasukin secara sepihak dalam SK tersebut gitu. Dan itu, terutama bagian itu ya, tiba-tiba saya ada tugas, saya dibilang punya wewenang gitu misalnya untuk mengawasi pengadaan, itu yang dijadikan alasan. Ada berapa orang di dalam SK itu yang? Wah, saya nggak ingat, ada banyak ya? Banyak, hampir 20 atau sekitar 20 orang. Yang udah jadi tersangka? Saya lihat ada itu, kedua direktur itu ada. Ada di situ? Yang jadi tersangka ada di situ namanya. Gitu. Ibam yang tidak tanda tangan? Saya nggak tanda tangan. Masuk, terus ada lagi yang lain? Nggak ada lagi. Juris nggak masuk di situ? Nggak ada. Oh, aneh juga ya? Iya. Iya. Oke, berarti kan kalau dalam konteks urutan sampai ke titik di mana keputusan ini sebenarnya Ibam sama sekali nggak ada sama sekali itu ya. Itu sudah disampaikan ke penyidik di BAP. Betul. Sudah semuanya ya? Sudah. Jadi saya sedikit bersyukur ya, alhamdulillah gitu, karena saya orang digital. Saya masih punya banyak sekali backup dokumen, data-data digital yang dari dulu. Ya. Itu semua sudah saya serahkan ke aparat penegak hukum, karena memang tujuan saya adalah untuk menerangkan, untuk membuat terang perkara ini bagaimana dari yang saya lihat gitu. Tapi di sini yang saya lihat juga terbatas ya, Bang Pembeda gitu. Contohnya ya, saya tuh misalnya ya, saya tuh nggak ada di grup Mas Menteri Core Team yang sering disebut di media ya. Saya nggak bagian grup itu, saya nggak ada di grup itu sama sekali gitu. Saya itu bukan ring satu ya, tanda kutip, bukan. Saya hanya konsultan eksternal. Saya nggak pernah kenal para pejabat-pejabat itu sebelumnya. Pejabat-pejabat itu pada ngerti IT nggak sih? Saya rasa kalau menterinya ngerti ya, dia kan background-nya teknologi ya. Nggak, tapi kalau disuruh program gitu, belum tentu juga kali ya. Wah, nggak tahu saya. Mungkin dia bisnisnya di IT. Iya. Nah, tapi kan belum tentu benar-benar hands-on ya di dalam konteks IT. Iya. Makanya butuh orang yang memang ahli gitu kan sebenarnya kan. Sebenarnya saya melihat ada ataupun nggak ada saya ya, Bang Pembeda. Ini jalan aja. Iya. Saya udah protes juga nggak didengar gitu. Iya. Mereka tetap aja lanjut dengan
dengan apa yang mereka rencanakan, entah untuk agenda apa di situ ya, gitu. Jadi. Oke. Nah, bisa diceritain nggak sebenarnya gimana sih Ibam ini dari seorang profesional yang bekerja sebagai profesi ahli IT lah ya, anggap ya, sebelum masuk jadi konsultan IT di mana di Kemdikbud itu gimana ceritanya? Direkrut oleh siapa dan bagaimana tatanan siapa yang gaji dan lain-lain gitu ya? Oke, jadi saya latar belakangnya teknologi. Saya dulu di SMA di 8 Jakarta, lulus saya masuk informatika ITB. Terus saya sempat kuliah dan kerja di Eropa. Kerjanya pun software engineering ya, jadi memang untuk pengembangan aplikasi, ya? Betul, gitu. Tahun 2016 itu saya dan sekeluarga ya, mutusin untuk balik ke Indonesia, gitu. Kenapa? Karena saya merasa banyak nih yang teknologi bisa bantu untuk merah putih, gitu. Karena saya merasa teknologi itu kalau mau dilihat dampaknya ya, gimana mereka bisa memperbaiki taraf hidup orang, ya, gitu. Waktu itu saya gabung ke perusahaan e-commerce di Indonesia. Apa namanya? Bukalapak. Bukalapak ya. Betul. Bukan perusahaan Nadiem dong berarti itu. Bukan. Itu Zaki ya, perusahaan Zaki. Iya, betul. Jadi di situ pas saya gabung masih kecil banget ya. Masih belum kelihatan di radar lah gitu untuk e-commerce besar gitu. Tapi di situ saya dengan teman-teman kita gotong royong, bangun aplikasinya, bangun sistemnya, sampai akhirnya kita bisa bantu banyak sekali UMKM ya, jutaan UMKM untuk bisa dapat omset triliunan rupiah per bulan gitu. Dan itu yang bikin saya semangat sekali gitu, bikin saya ngerasa bahwa nggak sia-sia saya pulang dari Eropa ngelepas kenyamanan di sana. Karena buat apa kita punya pengalaman teknologi kalau nggak dipakai untuk bantu orang di situ. Gitu. Jadi akhirnya setelah beberapa tahun, alhamdulillah perusahaannya tumbuh sampai jadi unicorn. Dan waktu itu satu-satunya unicorn yang 100% jadi unicorn ya, 100% talenta lokal untuk teknologinya gitu. Nggak ada bule-bulenya lah ya. Iya. Atau India-Indianya gitu. Kalau perusahaan lain atau unicorn lain ya itu mereka mutusin untuk bangun tim pengembangan teknologi di India, di Singapura gitu. Saya dulu insist ya, Indonesia itu bisa, kita talent kita bisa bangun semua ini sendiri, sampai jadi unicorn pun bisa. Dan saya percaya bisa, kita 100% lokal, merah putih, kita bangun bersama, sampai akhirnya jadi sebuah, saya nggak ngelihat dari sisi aplikasi sebesar apa ya gitu, saya melihat dari sisi dampak ke masyarakat gimana gitu di situ, sampai jadi sebesar itu, dan saya bersyukur sekali di situ gitu. Nah setelah aplikasinya besar seperti itu, saya sebenarnya ada tawaran waktu itu untuk pindah lagi ke Inggris gitu. Ada tawaran dari perusahaan teknologi besar di sana. Saya udah terbang 2 kali ke London waktu itu. Saya udah interview, udah dapat offer ya di situ. Sampai kemudian tiba-tiba saya diinfokan gitu lewat seorang teman bahwa katanya kementerian itu sedang mencari yang bisa bantu bangun aplikasi untuk pendidikan gitu, atau bisa bantu bangun. Menterinya udah Nadiem waktu itu. Menterinya Nadiem, betul. Ini itu kok bulan November 2019 ya. Oh, berarti sudah dilantik ya Nadiem. Sudah. Saya nggak kenal mereka sebelumnya gitu. Ya udah, saya disambungkan dengan salah seorang yang bantu-bantu ya di sana. Terus di sana saya diminta kasih masukan. Ini kalau kita bangun aplikasi yang skalanya tinggi, skalanya besar gitu, gimana sih kementerian bisa bangun dengan
praktik-praktik baik yang sudah ada di industri gitu. Best practices ya. Betul. Contohnya saya sedikit mengilustrasikan ya Bang Pembeda. Aplikasi asesmen nasional tadi yang kita bantu-bantu juga, itu pada puncaknya itu tuh berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan Twitter se-Indonesia. Gitu. Jadi berapa hit dalam satu simultaneous ini event? Simultaneous user sampai ratusan ribu. Karena kan bayangin ratusan ribu siswa se-Indonesia. Ya? Kenapa? Nggak crash sama sekali. Deg-degan kita, tapi alhamdulillah nggak crash. Kita udah bangun dan ada lag sangat dikit, baik ya. Ngelambat dikit? Alhamdulillah enggak. Canggih itu susah banget tuh. Iya itu kita gotong royong ambil pengalaman dari industri ya. Maksudnya kalau di Unicorn kan kita udah handle skala besar sekali gitu. Iya. Dan di situ banyak teman-teman yang rela untuk menerima kompensasi lebih kecil untuk bantu bangun dan bawa aplikasi pemerintah bisa level up gitu Bang Pembeda. Kenapa mau dibayar lebih rendah? Maaf. Ya nggak apa-apa. Tarik nafasnya dulu. Waktu saya dapat tawaran dari London itu ya, dan saya bandingkan dengan bantu-bantu di Kemendikbud gitu untuk bangun supra pendidikan, itu tawaran yang nggak sedikit kerugian yang saya harus jalani gitu. Dalam sekian tahun saya misalnya membantu itu, kalau aja saya ambil tawaran yang di London waktu itu, kerugian saya karena saya tetap kerugian tanda kutip ya, karena tetap di Indonesia itu sampai belasan miliar Bang Pembeda. Saya udah bicara dengan keluarga saya waktu itu, dan kita semua ikhlas karena kita ngerasa daripada saya kerja di perusahaan teknologi global, saya bikin produk teknologi untuk negara maju. Dengan saya bantu Merah Putih, saya bantu Indonesia bisa bikin teknologi yang lebih baik. Saya ikhlas ngelepas semua itu buat bantu Indonesia. Karena saya ngerasa Indonesia itu banyak sekali yang bisa kita bantu dari teknologi ya. Teknologi itu bukan sekedar bikin aplikasi A, B, C. Bukan. Teknologi itu adalah gimana kita bisa kasih akses dan kesempatan seluas mungkin untuk masyarakat Indonesia. Dan dari dulu prinsip saya adalah saya ingin bantu di mana saya bisa bawa dampak positif sebanyak mungkin, sebesar mungkin bagi sebanyak mungkin orang di situ. Dan saya merasa bahwa banyak yang bisa kita bantu untuk pemerintah Indonesia, gitu. Banyak yang bisa kita bantu untuk masyarakat Indonesia lewat teknologi. Jadi itu memang berat sekali ya saya ambil waktu itu. Tapi setelah saya istiqoroh, setelah saya diskusi keluarga, saya ikhlas semua itu karena saya ingin bantu Indonesia. Saya ingin bantu Merah Putih di situ. Meskipun dengan kompensasi yang rugi ya, tanda kutip, dibandingkan jauh di bawah lah ya. Jauh di bawah, betul. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi puas dengan hasil produk yang dihasilkan kemarin? Atau masih ada semacam wah, we could do better gitu? We could do better. Kita selalu ngerasa masih bisa diperbaiki atau diimprove lagi ya. Contohnya satu nih, kita kan bikin aplikasi platform Merdeka Mengajar ya. Ini aplikasi ini untuk guru-guru bisa belajar mengajar gitu. Nah, kita diminta bikin juga aplikasi seberapa aktif sih setiap guru-guru atau sekolah-sekolah ya dalam gunakan platformnya gitu. Oke, karena semua data kita terintegrasi, karena kita biasa handle skala nasional seperti itu, kita bisa bikin dashboardnya enak, bisa masuk kemana-mana, bisa lihat data secara detail gitu. Tapi yang kita kaget ya, ternyata ada beberapa daerah di Indonesia
yang jadi pakai dashboard itu untuk penilaian guru-guru mereka. Gitu. Jadinya yang tadinya kita bangun itu dengan niat dan tujuan membantu guru-guru di daerah-daerah punya akses bahan ajar, bahan belajar dan mengajar yang sebagus di kota-kota besar ya. Aplikasinya ringan, mudah diinstal di mana-mana, nggak butuh spek tinggi gitu. Ternyata malah untuk beberapa daerah jadi beban administrasi buat mereka gitu. Nah, ini contoh-contoh ya di mana saya sih berharap harusnya kita bisa lebih baik lagi gitu, karena tujuan kita memang bukan untuk memperberat guru-guru gitu, tapi untuk memperluas akses dan kesempatan bagi mereka di situ. Nah, sekarang nih mohon maaf nih saya harus nanya, nyesel nggak Bang? Nyesel atau Ibam udah pada level ikhlas menyerahkan kepada yang di atas saja atau gimana sekarang ini? Kan sekarang tersangka akibat sesuatu yang sebetulnya ya tidak terlibat misalnya gitu ya, kalau saya simpulkan nih kan. Nah, terus meninggalkan sebenarnya masa depan tuh ya, masa depan yang cerah banget di luar negeri sana dengan kompensasi yang luar biasa. Terus harus di sini dengan kompensasi yang biasa-biasa saja. Nah, gimana? Saya nggak akan pernah nyesel bantu Indonesia. Saya nggak akan pernah nyesal bantu Indonesia. Bagus. Darah saya itu merah putih, Bang. Tapi jujur memang saya merasa ditinggalkan oleh negara. Ibam mencari keadilan lah ya, ingin berharap mendapatkan keadilan, kira-kira gitu ya. Tarik nafas dulu. Oke, baiknya kita masuk ke penutup kesimpulan, atau mungkin Ibam mau ada yang ditambahkan? Ya, ada yang saya ingin tambahkan di sini. Pengalaman saya di sini, pertama, saya nggak pernah menyesal untuk bantu Indonesia di sini. Meskipun yang terjadi ke saya adalah saya disalahkan pejabat seperti ini. Salah satu harapan saya juga berbagi di sini adalah untuk membantu untuk memberitahu gitu ke teman-teman konsultan di Indonesia, ke rekan-rekan profesional komunitas teknologi di Indonesia gitu. Saya ingin share ini semua supaya kita bisa berhati-hati. Betul. Ya. Karena menurut saya ini resiko yang berbahaya sekali bagi semua konsultan di Indonesia. Ya. Bayangkan teman-teman ya, posisi kita sebagai konsultan adalah kasih masukan, kasih rekomendasi. Kita sudah melakukan secara profesional, kita kasih plus minusnya bagaimana gitu. Di sini ketika masukan kita nggak diikuti, ternyata kita tetap bisa disalahin pejabat. Ketika kita udah protes dan pejabat mutusin hal yang berbeda dengan masukan kita, ternyata tetap kita bisa disalahin oleh pejabat di sini. Ketika ada SK yang dibuat tanpa sepengetahuan kita, ya kita nggak pernah tanda tangan, kita nggak pernah aware, nggak pernah tahu gitu, karena adanya SK tersebut, tetap kita yang disalahin di sini. Bahkan ketika kita nggak terima honor terkait SK tersebut sekalipun, tetap kita yang disalahin di sini ya, gitu. Jadinya ini kan presiden yang sangat mengkhawatirkan ya untuk dunia konsultan di Indonesia gitu.
gimana kita sudah bergerak atau bekerja secara profesional dengan batasan yang jelas gitu. Dengan batasan jelas bahwa memang kita hanya sebatas kasih masukan, kita nggak pernah memaksa dari segi pemerintah harus melakukan ABC, kita serahkan semuanya ke yang memiliki wewenang, yaitu pejabat-pejabat di kementerian atau di pemerintahan. Tapi tiba-tiba tanpa kita tahu, ada penugasan lain yang ditempelkan ke kita melalui sebuah SK yang yang mencatat nama kita, yang kita nggak tahu sama sekali, yang bilang kita punya tugas ABC yang di luar yang kita punya kompetensi atau wewenang juga ya, gitu di situ. Dan itu ditempelkan ke kita dan digunakan untuk menyalahkan kita, gitu. Ini kan sangat mengkhawatirkan ya. Satu hal sedikit yang sedikit membantu ya mungkin, dan ini mungkin saya ingin berbagi juga dengan teman-teman konsultan gitu. Sorry, agak pusing. Jadi saya sedikit belajar juga nih tentang hukum tata usaha negara, Bang Pompeda. Alhamdulillah ada guru besar tata usaha negara yang beliau bersedia membuat opini hukum ya. Beliau menjelaskan dalam opini hukum tertulisnya, dalam opini hukum ini bisa saya cantumkan juga gitu dalam BAP lanjutan saya gitu. Sudah disampaikan tuh ya? Sudah disampaikan ke penegak hukum gitu. Jadi dari hukum tata usaha negara dan administrasi negara terkait wewenang itu ada yang namanya 3 aspek atau 3 jenis ya. Atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi itu wewenang yang menempel ke jabatan seseorang. Dia dilantik misalnya jadi seorang pejabat di dalam kementerian, dia memiliki wewenang sesuai dengan jabatannya apa, gitu. Ini jelas saya nggak pernah dilantik jadi apapun tentunya. Delegasi adalah pengalihan wewenang dari atribusi tadi dari pejabat A ke pejabat negara lain, gitu. Misalnya dari seorang menteri ke dirjen gitu misalnya. Yang ketiga adalah mandat. Mandat itu ketika seorang pejabat negara bisa menyerahkan wewenangnya untuk dipakai oleh pihak lain, termasuk di luar kementerian gitu. Tapi yang menarik Bang Pompeda, dari hukum negara Indonesia, mandat itu tidak mentransfer wewenang. Gitu. Wewenang untuk yang diberikan itu ya misalnya wewenang untuk tadi misalnya mengawasi pengadaan gitu. Itu bukan menjadi wewenang orang luar kementerian itu ya. Karena kan kalau misalnya masih pejabat dia delegasi sebenarnya. Wewenang itu tetap di pejabat yang memberikan. Tuh. Jadi bukannya dengan kita misalnya tanda tangan kontrak apa gitu, kita jadi bilang, oh kamu yang tanggung jawab semua ini ya, gitu. Saya lempar semua tanggung jawab ke kamu. Itu nggak ada. Betul, itu betul banget. Nggak boleh. Jabatan tuh tidak bisa diinikan kewenangannya. Betul. Jadi kewenangan tetap ada di pejabat pemerintah di sini. Jadi ini saya pas baca itu saya apresiasi banget dengan guru besarnya ya. Dan saya ingin berbagi juga di sini. Ini saya bukan pengacara ya, saya bukan penasihat hukum ya. Jadi saya hanya berbagi opini yang saya baca di situ. Kalau rekan-rekan konsultan ada supaya paham ya. Iya, supaya paham gitu bahwa sebenarnya wewenang itu pun nggak bisa ditransfer ke kita. Tetap wewenang pejabat di kementerian atau di lembaga atau di pemerintahan gitu. Mereka yang bertanggung jawab atas masukan-masukan kita. Mereka ngambil keputusan sendiri dari situ. Gitu, di situ. Jadi biar teman-teman aware. Kalau misalnya ada pejabat yang coba-coba lempar tanggung jawab ke kita, gitu. Tapi di sisi lain juga, ya kalau misalnya ada masalah hukum ya tolong konsultasi dengan profesional penasihat hukum ya. Ini bukan nasihat hukum gitu di sini. Ini hanya saya berbagi saja dari perspektif saya, gitu. Nah ini memang adalah mungkin aspek hukum yang cukup detail ya, gitu. Jadi mungkin nggak semua orang aware gitu, nggak semua orang sadar dengan aspek hukum ini. Makanya ini kenapa saya udah cantumkan juga dalam BAP saya opini hukumnya sekian puluh halaman supaya menjadi masukan juga gitu untuk membuat lebih terang ke
aparat penegak hukum tentang perkara ini, gitu. Lain-lain cukup. Jadi harapan saya adalah ini bukan jadi presiden ya, bukan jadi presiden untuk menyalahkan seorang konsultan gitu. Dan kalau boleh saya simpulkan ya sedikit ya di sini gitu, atau saya bercerita sedikit gitu di sini. Kalau saya retrospeksi lagi, saya refleksikan lagi apa yang terjadi gitu selama 5 tahun terakhir. 5 tahun lalu saya dapat tawaran untuk pindah ke luar negeri. Ini tawaran yang nggak saya ambil. Ini tawaran yang saya lepas ya, karena memang tujuan saya adalah untuk ngebantu sekolah-sekolah, guru-guru dan mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia gitu. Ada satu momen kecil yang merefleksikan apakah ini satu hal yang saya sesali atau tidak ya, gitu. Jadi salah satu aplikasi yang kami bantu bangun itu namanya Kampus Merdeka. Itu aplikasi untuk anak-anak kampus bisa dapat kesempatan magang ya, gitu. Ini aplikasinya kita bikin sebagus mungkin ya dari kualitasnya gitu. Kita bikin stabil, kita bikin ringan, mudah diakses dari daerah-daerah terpencil sekalipun gitu. Kita bikin banyak otomasi dan AI di baliknya gitu, sehingga beban administrasi makin lama makin ringan untuk masuk mahasiswa tersebut. Ya. Setelah setahun jalan, Bang Pompida, ada yang japri ke admin Kampus Merdeka ya, gitu. Yang japri ini adalah mahasiswi di daerah, di sebuah kota kecil, di kampus yang kecil juga gitu. Dia curhat, Bang Pompida. Dia curhat bahwa karena Kampus Merdeka, dia jadi bisa dapat kesempatan magang di perusahaan besar di ibu kota. Dan itu dia bersyukur karena itu membuka wawasan dia, itu memberikan dia kesempatan yang lebih luas untuk karirnya juga gitu. Ketika saya baca curhatannya ya, cerita itu gitu dari teman-teman admin, saya langsung ngerasa pengorbanan saya dan keluarga ya untuk ngelepas tawaran dari London waktu itu untuk berbakti ke Merah Putih, itu nggak sia-sia. Worth it ya. Itu worth it. Karena itu esensi dari teknologi ya. Apalagi teknologi untuk pemerintahan yang bantu masyarakat, yang potensi bantu masyarakatnya besar sekali. Benar-benar. Teknologi itu harus bisa bantu sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin masyarakat di situ, gitu. Jadi maaf saya agak kemana-mana ya di sini. Gak apa-apa. Selesaikan aja. Yeah. Mau disampaikan apa? Ya, jadi 5 tahun lalu saya punya 2 pilihan hidup. Apakah saya pindah ke Eropa atau ambil tawaran kerja London atau tetap di Indonesia bantu Merah Putih, dan saya milih untuk bantu Merah Putih di sini. Ini karena saya percaya bahwa anak-anak Indonesia harus membangun teknologi bagus untuk Indonesia. Tuh. Dan kita bisa bangun teknologi yang bantu jutaan. Ini salah satu keuntungan sekaligus tantangan ya untuk Indonesia. Karena jumlah warga negara kita besar sekali, untuk bisa bantu jutaan orang, seringkali memang harus pakai teknologi gitu. Nah, sekarang saya dijadikan tersangka. Bukan karena saya korupsi. Saya nggak terima serupiah pun, ya. Bukan karena saya mengarahkan pengadaan. Gitu. Saya justru protes ketika pejabatnya bilang dia mau kerombok semua, gitu. Tapi ini karena nama saya dicatut di SK, tanpa sepengetahuan saya, tanpa tanda tangan persetujuan saya, dan ini digunakan pejabat untuk menyalahkan saya, menyalahkan keputusan mereka ke saya. Tuh.
Saya punya satu pertanyaan sederhana ya. Saya ini konsultan eksternal. Saya nggak punya wewenang. Kalau mau bawa saya ke pengadilan, ke persidangan, tolong tunjukkan dokumen mana yang saya setuju untuk menerima tugas dan wewenang tersebut yang saya tanda tangani. Karena kalau tanpa dokumen seperti itu saja, saya bisa disalahkan oleh pejabat ya. Ini adalah presiden yang sangat mengkhawatirkan. Karena konsultan manapun yang udah kerja selurus mungkin, ya, yang udah tahu batasan-batasannya, bisa dipersalahkan gitu. Meskipun dia nggak pernah tanda tangan apapun di sini. Gitu. Jadi saya nggak punya kepentingan siapa yang menang tender. Saya hanya konsultan eksternal ya. Gitu. Saya hanya diminta masukan dan saya malah protes ke pejabat ketika pejabat maunya Chromebook semua di sini. Jadi tolong bantu saya bertanya ke Indonesia. Kenapa saya sebagai konsultan yang protes, sebagai konsultan yang profesional yang sudah memperingatkan pemerintah, malah saya dijadikan pejabat sebagai tersangka. Saya masih percaya dan cinta Indonesia. Saya masih percaya banyak yang mau bantu Merah Putih. Saya nanya di sini, saya butuh dukungan di sini ya. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk semua yang mau bantu Indonesia. Saya beranikan diri bicara ke publik seperti ini agar teman-teman profesional di sana yang mau bantu Indonesia nggak jadi berpikir bahwa ada resiko untuk disalahkan seperti ini. Bahwa tetap ada keadilan yang melindungi kita-kita yang ingin berkontribusi secara profesional. Tadi saya bilang saya merasa ditinggalkan negara sendiri ya. Sejak perkara ini mulai, saya diminta resign dari startup saya sendiri. Saham saya udah dihangusin, udah dicabut semua, nggak ada sama sekali. Istri saya nggak kerja, jadi saya nggak ada penghasilan, keluarga kita nggak ada mata pencaharian. Tim saya dibubarkan, belasan orang kena PHK jadinya. Kesehatan saya memburuk, pengobatan saya terbatas. Tapi saya masih cinta terhadap Indonesia. Di tengah semua ini, saya nggak menyesal melakukan semua ini. Saya masih cinta dengan Indonesia, tapi mohon Indonesia bantu saya juga. Agar kedepannya kita nggak takut untuk bantu Merah Putih, untuk bantu negara. Kita nggak takut bantu-bantu ngasih masukan. Kita nggak takut kalau kita kasih masukan soal kebijakan, malah kita yang dipersalahkan oleh pejabat-pejabat ini. Itu aja mungkin dari saya, Bang Pompida. Luar biasa, Bang. Terima kasih banyak sudah hadir di PhD 4K. Mudah-mudahan seluruhnya akan selesai dengan baik, husnul khotimah, gitu. Dan walaupun negara tidak hadir, tentu insya Allah selalu hadir melindungi BAM. Saya percaya insya Allah semua ujian itu ada hikmahnya yang berkali-kali lipat dari yang kita jalani ya. Itu yang saya tunggu-tunggu, baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah untuk naik kelas. Ya. Sekali lagi terima kasih. Nah, Sobat Forum yang luar biasa itu tadi Ibrahim Arif, konsultan teknologi informasi yang kita sudah dengarkan ceritanya, yang tentunya sangat mengharukan. Ada analogi, kalau sebuah pisau itu bisa bermanfaat untuk memasak, memotong bahan-bahan makanan. Tapi juga sebuah pisau bisa digunakan untuk membunuh. Nah, ketika terjadi suatu pembunuhan, apakah si pembuat pisau itu juga terlibat di dalam konteks pembunuhan tersebut?
Karena sebetulnya yang melakukan pembunuhan itu adalah orang yang menusukkan pisau itu kepada orang yang terbunuh. Nah, mari kita lihat secara seksama di dalam konteks penegakan hukum di sini secara terang benderang dan secara tentunya logika dan nalar yang sehat agar semua pihak paham bahwa tentunya sebagai profesi apapun ada risikonya. Profesi sebagai konsultan pun juga demikian. Walaupun kita kadang-kadang hanya membuat suatu rekomendasi dari basis analisa, perhitungan, dan lain-lain, namun ketika disalahgunakan ternyata bisa berbalik kepada kita sendiri. Nah, mari kita semua saling menjaga. Nah, semangat daripada podcast ini adalah tidak kurang di dalam konteks saling mengingatkan. Watawasobil haq, watawasobil sob, watawasobil marhamah. Saling mengingatkan dalam kebenaran, kesabaran, dan juga kasih sayang. Akhirnya saya Pembidah Hidayatullah harus undur diri karena waktu yang membatasi kita. Sampai di episode berikutnya, nonton terus PhD 4K podcast hanya di sini, kritis kreatif, konsisten, dan kocak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.